Salam, jumpa kembali sahabat seiman di channel ini. Semoga kita semua dalam pelindungan Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saudara, segmen ini adalah saya anggap segmen spesial. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa agak lucu dan menggelikan juga, saudara. Dimana sementara nanti kita akan menyaksikan sebuah video diskusi antara polemikus saudara kita Muslim dan juga dengan apologet Kristen. Nah sahabat, bagi saya lucu dan menggelikan kenapa saya katakan demikian, bahwa mereka menunjukkan masing-masing sebuah kebolehan, dan ada satu pihak yang akan menonjolkan kehebatannya, tetapi orang lain yang ditampilkan. Nah analoginya begini, dia mengaku bahwa dia lebih hebat dan kuat. Setelah diminta tunjukkan kekuatan dan kehebatan kemampuannya, malah orang lain yang ditampilkan. Jadi bagi saya seperti bocah. Jadi saudara, semoga menjadi kekuatan, kemampuan dan semangat buat kita semua. Mari kita saksikan video berikut. Islamnya kuat di sana. Kalau Islamnya kuat, tidak ada yang caci maki di bawah. Kalau Islamnya kuat, syariatnya Islam. Janganlah bawa-bawa agama. Orang Medan, Abu, semua tahu kok bagaimana kelakuan oknum-oknum yang katanya kuat Islamnya. Udahlah, nggak usahlah bawa-bawa agama. Dengar dulu Bang, aku kan belum habis. Abang belum paham kemana arah omongan saya. Jangan dipotong dulu Bang. Gitu, saya potong, kalau bohong saya potong. Enggak, ini bukan masalah bohong. Dengarkan dulu biar abang tidak gagal paham begitu ya. Jadi begini, Abang Effendi, orang Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya, ya kan? Ketika ada orang Islam, ada orang Aceh yang masuk Kristen, agar menjadi pelajaran buat orang Islam, bahwa agar mereka belajar sungguh-sungguh agamanya, agar mereka tidak disesatkan. Nah seperti abang gitu kan, menjadi sebuah tidak ada yang sesatkan saya bro, Abu ya, ya tidak ada yang sesatkan saya. Abang nggak sesat. Ketika saya membaca Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan kebenaran. Karena selama ini tengku-tengku di Aceh, para ustadz pemuka agama melarang untuk membaca Injil. Jangan baca Injil. Injil sudah diubah-ubah. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu palsu. Nah, timbul pikiran saya, sebenarnya siapa sih yang melarang kita membaca Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membaca Alkitab? Atau ada oknum yang melarang kita membaca Alkitab? Coba Abu Hanifah jawab. Siapa yang melarang kita membaca Alkitab? Sebetulnya nggak ada yang melarang. Dan Alkitab pun sudah jujur. Iya, nggak ada. Karena gini, Alkitab pun kan sudah jujur. Al-Quran dengan Alkitab itu selaras. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kalau tidak salah, yang bahwasanya kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Kan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu, yaitu di dalam Yeremia 88 itu. Yaitu bahwa si penapal sulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi terus Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani, kitab penyempurna, ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena palsu. Kamu jangan pakai Alkitab. Kamu nggak malu pakai Alkitab. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama semua dengan teman-temanmu. Kalian itu sama semua loh. Larinya ke Alkitab, nggak punya malu kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus katakan jujur, harus katakan keras. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Ya, kalian tidak punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Setuju. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban?
Ketika ada orang yang typing kasar, abang marah. Tapi ketika abang saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya biarkan mereka typing. Saya hanya berkata kepada Anda, jangan pakai Alkitab untuk menjawab pertanyaan saya. Setuju. Kami orang Kristen, setiap pertanyaan kalian, dengar. Setiap pertanyaan kalian, kami tidak pernah memakai Al-Quran. Alkitab bagi kami cukup bagi jawaban. Setiap pertanyaan kalian, setiap tuduhan kalian. Kemana malu kalian? Apa kalian tidak punya malu? Gini masalahnya. Enggak. Apa kalian tidak punya malu? Pertanyaan saya, Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Tangan manusia yang tulis, atau tangan Allah, atau tangan malaikat? Kenapa kami tidak menjawab pakai Al-Quran? Karena kalian itu memang tidak percaya. Kalau pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Kami tidak perlu Al-Quran. Kalian sudah tidak. Sebentar. Nah, itu tadi saudaraku, video yang singkat kita sudah lihat, kita sudah tonton. Ya, intinya di mana bahwa ada satu pihak yang selalu mengklaim dan diklaimnya mencari kebenarannya lewat kitab orang lain. Nah, sama dengan tadi sebuah diskusi ini bahwa pihak polemikus dari Muslim selalu mencari di ayat Alkitab untuk pembenaran tentang iman mereka. Nah, ini lucu bagi saya. Nah, sehingga satu pihak juga ya tidak mau memakai. Memang itu prinsip kita sebagai orang Kristen, bahwa tidak harus ada referensi dipakai untuk lebih lagi memajukan atau menjamin keimanan kita atau keaslian daripada Alkitab. Kita tetap hanya satu kitab, yaitu Alkitab. Tidak perlu referensi kitab-kitab lain, ada pengakuan pihak-pihak lain. Nah, jadi saudara, inilah sebuah diskusi tadi. Kenapa saya katakan menggelikan juga, dan saya ketawa, lucu. Nah, oleh karena itu, ya semoga ini semua menjadi sebuah pengalaman kita dan pengetahuan bagi kita. Tentu kita sebagai umat percaya dan punya kasih selalu berdoa buat mereka. Mana dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, memanggil mereka dan menjadikan keselamatan itu bagian mereka juga. Jadi saudaraku seiman, kita selalu berdoa buat mereka. Tidak membenci, tapi kita juga bertanggung jawab, ya, bahwa untuk memberikan pertanggungjawab pertanyaan-pertanyaan mereka supaya mereka juga akan selamat. Jadi mungkin itulah daripada inti video yang kita tonton tadi. Jadi saudara, kita jumpa kembali di segmen-segmen berikutnya nanti, dan jangan lupa subscribe dan juga like, komen, tapi komennya jangan yang provokatif, tetapi mempersatukan, memberi dukungan damai bagi kita semua. Tuhan memberkati.